Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang masih setia di channel YouTube Himpaudi Kabupaten Malang. Masih bersama dengan Himpaudi pada kesempatan kali ini masih di Gas Himpaudi ya. Baik, dengan penuh semangat kita akan melanjutkan nih kemarin yang sudah sempat kita bincang-bincangkan bersama-sama. Ini kita malam ini ya, kita bincang-bincang santai tapi penuh dengan manfaat ya, Bu Ika. Di sini ada teman saya, boleh saya menyapa? Ada Ibu Ika, pemandu, Assalamualaikum. ya, pemandu Diva. Beliau juga konten kreator, ya, Bu Ika. Mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwasanya Bu Ika ini kemarin sudah konten apa lagi Bu Ika? Arkas, Duta Arkas ya Bu Ika ya? Oh ya, Ini siap. nanti Ya. setelah kita selesai, ini schedule-nya ini nanti ke depannya Arkas ya Bu Ika. Ini Iya, rupanya kita sudah mulai pembahasan disetujui Arkas nih, ngaten. Bu Mam. Oke. Selamat malam Bu Isna, selamat malam teman-teman yang lain. Ada Bu Penny, ada Bu Putri, ada Bu Selamat Geta. Apa malam. kabar semuanya? Sehat semuanya ya? Semangat ya. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ah, Alhamdulillah sehat semua. sekedar mereview pertemuan kita yang lalu, saya yakin nih Bu Ika, dari video-video kita yang sebelumnya, teman-teman ini pasti penasaran. Dan kayaknya ada mulai ketertarikan nih, apa itu Hmm. diva, ngaten. Mungkin meskipun pemahaman teman-teman ini belum lengkap ya, alangkah lebih lengkapnya ketika pertemuan kita ini kita lebih sempurnakan sampai dengan mungkin nanti ada part-part berikutnya ya Bu Ika ya. Ngaten. Iya, Untuk pastinya, Bu Mam. untuk part ini seperti kemarin yang disampaikan, kita akan membahas tentang TP ya Bu Ika ya. Kemarin sudah membahas tentang bagaimana sih cara memasukkan murid dengan secara rombongan ya, 100 siswa bisa langsung masuk di Diva. Terus kemarin juga Bu Isna sudah mencoba untuk PTK juga seperti itu. Ketika kita kalau PTK-nya cuma 1 sampai 5 mungkin manual bisa ya Bu Ika ya, nggak membosankan. Tapi ketika PTK itu sudah lebih dari 10, wow, bagaimana rasanya gitu ya. Tapi kemarin ada solusi bahwasanya itu mudah banget dan terbukti Bu Isna sudah berhasil melakukan itu kemarin ya. Oke, untuk sekarang kita dengarkan bersama-sama lanjutan dari part 2. Sekarang kita ketemu di part 3. Kira-kira apa ya yang mau disampaikan sama Wika? Kalau tadi sudah saya bocorkan tentang TP. Seru apa sih? Menarik apa sih pertemuan kita yang ketiga ini? Silakan Bu Ika. Iya, makasih nih Bu Mam. Nah, alhamdulillah ya kita ketemu lagi nih di sini di bincang-bincang di Gas Himpaudi ya, gelar aksi edukasinya Himpaudi Kabupaten Malang gitu kan. Dan untuk part 3 mengenai Diva, di part 1 ya kita sudah bincang-bincang terkait apa itu Diva. Selanjutnya juga sudah saya lihatkan juga ya yang sudah saya isikan di situ terkait bagaimana cara menilainya juga ternyata tinggal diklik-klik aja, masukkan foto juga langsung di situ gitu kan, begitu mudahnya. Akhirnya di part 2 kita coba nih dari part 1 penjelasan dan juga tampilan saya yang sudah mulai mencoba melaksanakan menggunakan Diva. Di part 2 kita coba mulai awal nih bagaimana mengerjakannya punyanya Bu Isna kemarin gitu kan. Nah, kemarin kita sudah sampai di tahapnya kan penginputan PTK dan juga peserta didik ya, yang seperti dikatakan Bu Mom, rombongan jamaah jadinya nggak perlu satu persatu. Jadi tinggal satu klik langsung data masuk set. Nah, kayak gitu. Nah, kita sekarang akan dilanjutannya nih untuk memasukkan fokus ke masukkan TP tujuan pembelajaran, masukkan topik gitu kan yang kita pakai intrakurikulernya dan juga yang menarik di sini yang kesukaan saya itu ya terkait P5-nya, proyek penguatan Wah, profil ini nih. pelajar
Pancasila Pancas. gitu. Mm-mm. Oke, langsung aja kah kita action nih. Kita akan lanjut nih ke punyanya Bu Isna lagi nih karena kemarin kan masih di tahap ITK gitu ya. Nah, nanti nih Bapak Ibu, jadi kelihatannya waduh ini kok kayak ribet ya masukannya per tahap. Nah, kalau Bapak Ibu menyimak dari part 1 pasti akan mulai paham nih bahwa langkah ini tuh hanya awal saja saat kita penginputan data. Nanti kalau datanya sudah selesai, sudah tinggal masing-masing guru melakukan penilaian bisa lewat HP-nya masing-masing. Dan itu sudah nggak Wow. perlu lagi masukkan TP satu-satu, nggak perlu. Kita tinggal Ya. ngeklik aja, oh ternyata di kegiatan ini yang masuk tujuan pembelajaran yang mana nih, gitu kan. Untuk capaian pembelajaran yang akan eh, nanti dihasilkan gitu kan. Jadi, oh ini masuk anak mengenali ini diklik. Bahkan kita nanti akan sampai juga di rapot ya, rapot akhir semester juga. Dan kelebihannya juga sampai yang dibahas di part 1, silakan yang penasaran dicek ya, dilihat dulu part 1, part 2-nya. Itu ternyata wali muridku pun bisa loh mengakses, melihat Ya. nilai anaknya. Seperti kemarin kan, Perkembangan iya, putra-putrinya ya. ada Ya. katanya Bu Penny ya kemarin, oh ini kayak buku penghubung katanya Ya, Bu Isma. betul Mam sekali. juga, iya kan? Tapi Mm-mm. buku penghubungnya ini lewatnya langsung digital gitu kan. Dan juga Ya, kita nggak betul. hasil penilaian kita kopas lagi, enggak. Jadi satu kita kopas di penilaian yang bisa kita gunakan, wali murid juga bisa akses di situ. Asal passwordnya diaktifkan yang seperti yang info di part 1-nya. Oke. Keren Bu banget Oke. Isna juga. sudah siap nih? Ah, Share Bu Ika, screen? sebelumnya boleh tanya nih, Mm-mm. terkait dengan penilaian DIVA ini ya, aplikasi penilaian terkait dengan DIVA itu kan munculnya nanti penilaiannya itu seperti apa? Kan kita penilaian di kurikulum Merdeka itu kan ada checklist, Mm-mm. kemudian ada catatan anekdot, kemudian ada foto berseri dan hasil karya. Itu Mm. apakah bisa dimunculkan di aplikasi DIVA semuanya? Iya, jadi memang aplikasi ini sebetulnya bisa kita gunakan di situ. Seperti kita kan memang yang sering digunakan kan observasi ya. Observasi nanti ada muncul ataupun belum muncul gitu kan. Selanjutnya untuk yang catatan anekdotnya. Catatan anekdot kan dari kegiatan anak ada fotonya gitu kan. Kita akan mm-mm. memasukkan narasinya, observasinya apa begitu kan. Nah, sebetulnya Mm-mm. kan hampir sama nih antara yang nanti di anekdot itu kan kita juga akan menelaah juga dari observasi yang kita lakukan gitu kan. Itu kan tetap akhirnya kan ke ranahnya kan kita akan ini ke CP yang mana, ke TP yang mana gitu kan. Nah, Ya, gitu. betul. Ya, Terus betul. selanjutnya untuk foto berseri ini. Foto berseri memang kan terdiri dari beberapa foto yang berkaitan ya. Jadi ada mulai ibaratnya orang itu dari melangkahnya sampai mulai akhirnya ke proses ke produk gitu kan, Hasil. ke hasilnya gitu kan. Nah, itu juga bisa nih dilakukan di Diva ini. Cuma kalau ingin yang foto berseri, memang untuk saat ini kita tidak bisa memasukkan foto langsung berjejer, tapi kita bisa nih membuat foto grid dulu, itu Ya, kan. Jadi disiasati nanti ya Bu Ika. iya Jadi disiasati, foto itu sudah ada mm-mm, dari bentuknya. awal proses sampai dengan hasil gitu ya Bu Iya, Ika ya. kan Oke. kita bisa sudah urutannya kan sudah kita buat, nanti tinggal diunggah di aplikasi Diva. Dan perlu kita informasikan juga, diingatkan lagi nih Bu Mam, Bu Putri, Bu Isna, Bu Penny, Bu Kita juga di sini semuanya yang hadir. Jadi aplikasi ini itu adalah ibaratnya ini sebuah solusi, solusi kita ketika curhat gitu kan, dengan tim BBGP, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur ya, seperti itu terkait kegalauan dilemanya guru PAUD ketika Hmm. penilaian itu agak apa keteteran seperti itu kan. Nah, Ya. akhirnya dari BBGP Jatim akhirnya membuat sebuah ide solusi untuk membantu semua guru-guru agar memudahkan biar nggak pusing lagi terhadap penilaian. Jadi inilah akhirnya terbentuk dan tercetuslah program aplikasi penilaian digital Diva ini gitu. Jadi Ya, ya kita betul. perlu mengucapkan terima kasih untuk BBGP Jawa Timur ya pastinya yang memfasilitasi kita. Tinggal gimana kita semangat untuk mempelajari dan coba melakukan aplikasi Diva ini gitu. Ya. Dan nanti Oh, tentunya keren, ketika keren. ada kesulitan kita tetap masih dikawal ya Bu Ika ya.
Pastinya. misalkan ada error atau bagaimana, Mm-mm. kita tetap dipantau dan kita juga ada yang membantu gitu ya Bu Ika. Tadi Iya. dari pembicaraan Bu Ika bahwasanya melalui HP ya, tidak lagi harus bawa laptop yang sebegitu beratnya, jadi semua bisa dilaksanakan. Terus lagi belum lagi kalau misalkan minim laptop nih ya di lembaga Mm. kan tidak semua guru punya, tapi kalau HP kayaknya mudah dan banyak punya. Mm-mm. Untuk laptop pun kayaknya kalau yang guru-guru senior itu kayaknya sudah tidak begitu tertarik ya Bu Ika ya. Khusus yang gen-gen berapa itu sudah tidak begitu tertarik dengan adanya laptop. Tapi untuk HP masih lah, semua masih bisa ikut nonton ya. Dari Mm. mulai kelahiran tahun 60-an sampai dengan sekarang kayaknya masih ngikut untuk HP. Jadi lebih mudah lagi. Oke, Iya, silakan. betul sekali nih Bu Mam. Jadi tinggal sih mau pakai laptop silakan, mau pakai HP silakan. Atau kalau sekarang kan lebih banyak juga pakai seperti tablet ya, itu juga Oh silakan. ya, Dan kalau misalnya ini ya, kita adanya cuma misalnya pas ada yang bisa akses satu HP, apakah bisa? Bisa, karena ini kan bukan aplikasi tanam, kita pakainya link. Jadi ya. tinggal nanti logout aja. Misalnya loginnya kan pakai akunnya saya kan sebagai guru yang menilai gitu kan. Saya selesai logout. Habis itu saya masuk menggunakan akun username-nya Bumam seperti itu. Oh Untuk gitu. Bumam untuk mau menilai siswanya itu bisa gitu. Oh ya, wah mudah sekali. Geng-geng. Ayo Bu, sekarang kita praktek yuk. Ayo Bu Isna. Jadi makin semangat ini Bu Ika. Mm-mm. Iya, oke, siap. Intinya semangat mencoba ya. Kalau misalnya sudah patah dulu sebelum mencoba, Nah, nah ya. kemarin kan kita sudah sampai di PTK. Kemarin kita sudah PTK, Tahun ya PTK kan? saya ajaran. tahun ajaran sekarang ya? Ya, Sekarang tahun ke tahun ajaran. ajarannya. Iya, ya. Oke. Nah, ini sudah tampak nih Bapak Ibu sekalian di tahun ajarannya. Nah, seperti yang sudah diinformasikan di part satunya ya. Di part satu sudah saya jelaskan lumayan detail juga nih terkait apa yang diaktifkan. Terus di sini kan ada tema intrakurikulernya, ada tujuan pembelajarannya, ada juga yang project. Sekarang kita akan coba untuk memasukkan, menginput punyanya Bu Isna gitu kan. Nah, di sini silakan nanti mengaktifkannya yang satu saja, satu wae gitu kan. Kalau tahun ajaran 2023-2024 kan wis ibaratnya wis hatam, wis selesai masanya gitu kan. Jadi silakan diaktifkan itu yang tahun ajaran 2024-2025. 2004 2005. Iya, nanti kalau sudah 5. diaktifkan akan muncul seperti ini nih. Ada kotak dua kuning, satu biru. Nah, untuk yang di pertama itu kan ada tema intrakurikuler atau yang kita kenal dengan topik pembelajaran yang kita buat sesuai dengan lembaga atau satuan pendidikan masing-masing gitu. Yang topiknya itu bebas, jadi nggak harus topik jamaah. Kalau dulu kan topiknya jamaah gitu ya, ada diri sendiri atau kebutuhanku kayak gitu. Jadi untuk topik ini bebas sesuai dengan lembaga masing-masing. Misalnya ingin asiknya sekolah, ingin atau yang lainnya tanamanku tersayang itu boleh aja sesuai lembaga masing-masing gitu. Nah, nanti eh, kita akan lanjut ke TP dan project. Oke, kita akan masuk ke tema intro dulu. Silakan diklik Wisna. Nah, saat Masih Bapak Ibu kosong. memasukkan, iya kan ini masih kosong ya, sip ini. Kita mulai dari awal. Jadi, kita kan sudah buat topik nih, pastinya kan Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing. Kalau di awal kan sekarang kan kita sudah mulai merancang ya KSP gitu kan. Kita sudah merancang KSP, KUSP kalau sekarang kan disebutnya KSP gitu kan. Nah, di situ kan kita ada mulai juga merancang apa sih topik yang akan kita buat. Nah, jadi topiknya silakan tinggal klik aja tambah data gitu. Nah, tambah data. Selanjutnya kita tinggal masukkan topik atau tema pembelajaran intrakurikulernya gitu. Dan saya ingatkan kembali, ini adalah
di luar dari yang 4 tema besar yang dibuat oleh pemerintah. Jadi untuk 4 tema besar Aku Cinta Indonesia, Imajinasiku, Kita Semua Bersaudara gitu kan, Aku Sayang Bumi, itu hak patennya miliknya memang untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Project. Gitu. Nah, ini kita buat yang topiknya yang bebas tadi. Nah, untuk satuan pendidikan, misalnya, ataupun kecamatan yang ingin mengadakan sosialisasi tentang DIFA, dan ternyata misalnya di satuan lembaganya itu di sekitar kecamatan itu ada nih beberapa yang masih belum membuat topik gitu kan. Akhirnya saat ingin praktek ini, itu kan masih, aduh harus buat topik dulu atau gimana. Misalnya ini ya. Jadi biar agar semua guru segera bisa mencoba saat sosialisasi bersama, bisa langsung saja diinputkan satu dulu seperti MPLS gitu. Kalau MPLS kan setiap satuan pendidikan kan sepertinya pasti melaksanakan gitu kan. Jadi bisa silakan dicoba satu dulu, nanti langsung biar semua gurunya bisa coba menilai gitu. Baru nanti masukkan topik-topik yang lainnya sesuai lembaga masing-masing. Oke. Setelah kita tuliskan di situ MPLS, silakan langsung klik simpan data. Nah, nanti akan muncul di sini langsung. Misal kita mau tambah topiknya lagi nih, tambah temanya lagi. Silakan klik lagi tambah data, masukkan lagi. Kira-kira Bu Isna ada topik apa nih di lembaganya? Oke, Bu Isna mengambil tema atau topiknya Indonesia Merdeka. Oke, disimpan. Nah, otomatis akan muncul. Nah, nanti akan muncul di situ ada update dan hapus. Isinya apa? Kalau di update itu ketika kita klik, kita akan untuk bisa mengganti. Misalnya, penulisannya kurang tepat atau ganti, salah menginputkan, itu bisa kok ini diedit, direvisi gitu. Oke, silahkan kembali. Klik tombol kembali. Kalau sudah tidak sesuai, mau dihapus, juga bisa. Tinggal klik tombol hapus yang ada gambar tong sampahnya. Gitu. Oke, Oke, siap. kita sudah selesai ya masukkan tema pembelajaran. Sekarang kita akan lanjut ke yang sampingnya. Kita kembali. Nah, kita sampai di TP, tujuan pembelajaran gitu. Seperti yang saya informasikan di part sebelumnya, ketika kita klik, ini kan kita akan memasukkan tujuan pembelajaran. Nah, untuk capaiannya, otomatis kan ada capaian pembelajaran di PAUD ya. Nah, di sini kan ada nilai agama dan budi pekerti, ada jati diri, ada dasar literasi dan STEAM, atau bahasa Indonesianya matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni gitu kan. Nah, ini pasti jadi apa ya? Kegalan juga nih, bisa jadi buat para pendidik. Aduh, Bu, ini kalau merancang tujuan pembelajaran ini saya masih belum, mungkin belum sampai tahap situ. Saya masih memikirkannya gini, gini, gini. Nah, makanya dari itu, agar setiap guru ini bisa segera untuk coba mengakses, mulai menilai, di tahap paling bawah, paling minim, paling mudah gitu kan. Silahkan bisa menggunakan tujuan pembelajaran umum yang diambil dari elemen seperti itu. Yang mana Excel-nya juga sudah saya buatkan gitu kan. Coba dibuka nih Bu Isna untuk elemennya. Import Jadi data dulu ya. iya, iya, di sini kan ada 3, betul Bu Isna. Untuk diingatkan nih. Di sini Ya, kolomnya import kan data ada dulu. 3. Kita Kalau yang download di import data, dulu ya. ya, itu kan kita akan memasukkan secara global gitu kan. Kayak PTK yang kemarin sama peserta didik. Jadinya biar nggak nginput manual satu-satu tujuan Oh, gitu. pembelajarannya. Gitu Tapi kan. intinya satu-satu juga bisa ya, Bu Ika ya?
Bisa, tapi otomatis Hmm, kan kadang kita kan lama ya. capek atau Hmm, misalnya keburu ngerjakan yang lainnya gitu kan. Kalau ada yang mm-mm. praktis dan mudah, kenapa pilih yang Iya sulit? ya, Kalau ada yang cepat, kenapa pilih yang lama? Kan gitu. ya. Nah, Kalau di Excel itu mungkin kontrolnya lebih mudah ya, Bu Ika ya. Lebih ke aksesnya yang lebih cepat sih Bu Mam. Jadi kalau Oh, misalnya di kita ya, kalau pakai Excel itu kan masukkan tujuan pembelajaran dari semua tadi, semua CP hmm, ya. Itu kan mm-mm, sekali unggah langsung terisi mm-mm, semua. Tapi kalau kita manual, mm-mm. otomatis kan nginputkannya kan satu persatu. Nanti akan kita lihatkan, atau kita lihatkan dulu yang manual nih. Coba klik kembali dulu Bu Isna. Mm-mm. Iya. Nah, jenengan geser Yap. ke bawah. Nah, ditambah tujuan pembelajaran, ini kan untuk menginputkan yang manual. Nah, otomatis kita akan mengisinya satu-satu begini. Pilih elemennya. Di situ kalau kita klik segitiganya, apa? Tanda panah di sampingnya elemen. Nah, itu otomatis nanti kita akan suruh memilih nih. Misalnya jadi diri, tujuannya apa? Jadi kita ketik di situ, tek 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 gitu kan. Nah, jadi satu per satu gitu. Untuk kelasnya apa gitu kan? Untuk kelasnya bisa pilih nih di sini di kelas apa. Nah, bisa di checklistnya seperti itu. Oke, dipilih. Baru klik simpan data. Nah, itu kan satu masian gitu kan. Terus kan buat lagi gitu. Nah, kalau kita ingin yang cepat pakai Excel, nah ini langkahnya akan saya tunjukkan nih. Jadi kayak tadi yang sudah Bu Isna tampilkan ya di import datanya, ketika diklik, kita tinggal download dulu format TP-nya, atau kalau mau cepat bisa menggunakan Excel yang berisi tujuan pembelajaran secara umum yang saya ambil dari elemen utamanya dari kurikulum Merdeka ya, dan sudah saya bagikan di grup ketua PC se-Kabupaten Malang gitu. Jadi yang Ah, belum oke. dapat silakan tanya ketua PC-nya karena sudah ada gitu ya. Nah, di sini ini kan masih kosong nih. Silakan diisikan nih nomor satu, 2, 3. Untuk agama budi pekerti tujuan pembelajarannya apa aja yang mau dimasukkan. Di jati diri apa aja. Nah, yang di dasar literasi dan STEM-nya apa aja gitu kan. Nah, itu diisikan gitu. Nah, kalau misalnya mau yang saya bilang tadi yang sudah saya buatkan yang tujuan umum pembelajarannya, coba bisa dibuka nih Bu Is, yang kemarin sudah tak bagikan. Yap. Oke. Langsung ini ya. Ya, kita coba dulu, dibuka dulu Bu. Jangan langsung di choose file. Dicoba jenengan buka. Di unduan mungkin ya. Apa sudah ada di unduan? Sudah ada. Bentar. Ya, jangan langsung Ini. dimasukkan dulu nih Bu, dibuka. Nah, kita buka ya. Di template yang itu yang di bawah. Yang ada tulisannya IKM. Di sebelumnya kayaknya. Iya, Ah, ya, ya itu. Ha, PPKM. iya. Bentar. Ya, tunggu nih masih proses buka. Nanti isinya itu kan sudah seperti ini. Nah, ini kan sudah saya isikan nih, tinggal import gitu kan. Nah, itu. Tapi ini enggak paten ya. Ini kan kita ambilnya tujuan pembelajaran secara umum dari capaian pembelajaran di apa ya? Di akhir fase pondasi gitu kan.
Nah, kalau di capaian agama budi pekerti itu kan ada 4. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan bla bla bla. Lanjutannya untuk capaian jadi dirinya ada 5. Di dasar literasi STEM-nya ada 7 gitu kan. Tapi ini enggak paten nih. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahi tujuan khusus, maksudnya sesuai tujuan kegiatan gitu kan. Kan kita kan di kurikulum Merdeka itu kan ada kita kan dari CP, selanjutnya kan nanti kita membuatnya tujuan pembelajaran. Setelah kita ada tujuan pembelajaran, kan masih bisa nih kita pecah-pecah lagi sesuai tingkat kesulitannya membuat yang namanya ATP, alur tujuan pembelajaran, gitu kan. Nah, jadi baru nanti ATP ini masih bisa lagi nih, nanti bisa kita jadikan ke tujuan kegiatan gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih detail silahkan. Tapi kalau untuk yang apa ya, newbie atau untuk yang awam terkait kurikulum Merdeka juga atau biar kita bisa penilaiannya coba dulu nih secara bertahap lebih mudah, pakai tujuan ini pun enggak apa-apa gitu. Gitu. Dan kalau misalnya mau pakai coba tujuan ini dulu, misalnya biar aplikasi Diva-nya biar lancar, nanti tinggal tambah-tambah, boleh. Gitu ya. Filenya ada di ketua PC masing-masing, karena sudah dibagikan di grupnya ketua PC se-Kabupaten Malang. Oke, kita akan coba langsung import file Excel ini. Ya, silakan Bu Isna, coba ditutup. Ya, langsung kembali ke situ. Nah, jadi tinggal nanti kan choose file. Habis choose file, kita kan akan cari nih mana tempat kita penyimpanannya yang tadi. Diklik, selanjutnya open. Oke, otomatis kan ini sudah masuk nih di sini. Nah, sudah ada tulisannya. Baru lanjut import data. Tadi kan masih kita lihat kosong ya punyanya Bu Isna. Nah, kita lihat begitu diimport data. Nah, ini bisa kita lihat langsung terisi semuanya. Nah, dari nilai agama budi pekerti sampai elemen jati dirinya gitu kan. Nah, ini sudah terisi semuanya. Nah, ini silahkan mau ditambah lagi pakai cara yang tambah manual bisa gitu. Ditambahi lagi sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing nih, biar tujuan pembelajarannya lebih detail, lebih khusus lagi silahkan gitu. Nah, dan ini itu kita bisa dihapus juga kalau misalnya nggak sesuai, dan juga bisa diedit nih gitu. Kalau kita edit, kita bisa klik update. Tapi yang perlu diingat, yang bisa akses ini adalah masuknya pakai NPSN gitu ya. Kalau yang pakai username emailnya guru, itu hanya bisa menilai tanpa bisa utek-utek bagian ini gitu. Jadi Cuma bisa aman. mengisi aja ya untuk Mm-mm. username. Oke. Iya, cuma bisa mengedit data pribadi sama menilai gitu. Jadi kalau misalnya ingin mengubah ini, berarti kan pakai ibaratnya kan dari adminnya gitu kan ya, Ya, operatornya sekolah gitu kan. ya. Jadi pakainya NPSN masuknya. Maaf Bu Ika, untuk aplikasi Diva ini, apakah harus satu laptop atau gimana? Atau mungkin bisa dibuka di laptop yang lain? Ya pastinya Bu Mam, karena kan ini bukan aplikasi tanam ya. Tanam, Jadi oh ya ya. mau bahkan kalau misalnya mau ngakses ini pun pakai HP itu pun juga bisa. Cuma kan tampilannya Hmm. anu ya Ya, apa? nggih, Kalau nggih, kita menginputkan kan kayaknya lebih enak di laptop ya. Kalau untuk nggih. yang ini Tampilannya rumah terbatas kalau pakai HP. ya lebih lebih harus kelihatan jeli gitu ya mungkin ya. Ya, Tapi kalau nggih, untuk nggih. nilai itu sudah cukup dan malah kemarin yang coba malah merasa lebih enak kalau pakai HP langsung gitu. Jadi begini ya Bu Ika, memastikan lagi. Misalkan nih, sekarang saya bukanya lewat laptop saya nih ya. Sudah masuk melalui NPSN. Terus misalkan nih, besok pas di sekolah, kebetulan saya tidak buka atau laptop saya tidak saya bawa. Ada operator yang bawa laptop. Setelah itu dia buka dengan NPSN, itu bisa ya Bu Ika ya? Mm-mm. Iya, jadi Bisa. memang
Bisa nih, silahkan. Cuma nanti makanya silahkan dicoba aja gitu. Oh, ngaten. Oke, Makanya oke, oke. ini aplikasinya enak banget nih kalau kalau saya Mm-mm. yang sudah merasakan Oke, gitu oke, ya. oke. Terus ini untuk pengeditannya juga silakan nih. Misalnya tujuan yang dibuat tadi itu kayaknya ini buat saya buat untuk TKA TKB aja playgroup-nya enggak atau ini tak buat kelompok awan aja kelompok yang lain enggak gitu kan ya. Itu bisa silahkan. Nanti tinggal simpan data. Oke. Silakan dilanjut. Disampaikan kemarin kalau nggak salah di part 2 gitu kayaknya. Terus malah kita diberi saran sama Bunda Ika itu begini untuk password supaya kita ini nggak terlalu apa itu namanya nggak bingung nanti takut lupa atau apa. Jadi password itu kalau bisa disamakanlah dalam satu lembaga jadi biar mudah ngoten. Iya kemarin sudah dibahas kalau kita ganti password dan lain sebagainya hanya untuk mempermudah supaya kita tidak apa itu namanya supaya kita tidak lupa. Jadi nanti bisa dalam satu lembaga itu kita saling memberitahukan passwordnya. Karena kemarin sempat disampaikan juga ya Bu Isna ya bahwasanya Iya, iya. eh, sesama guru pun bisa melihat tapi tidak bisa untuk mengotak-atik ya Bu Isna ya begitu ya kemarin ya. Di part 2 kayaknya begitu ya. Heeh. Cuma bisa Bisa melihat, orang tua pun juga seperti itu. Orang tua bisa melihat kalau misalkan ingin tahu perkembangannya, perkembangan putra-putrinya, tapi mereka tidak punya akses untuk ngotak-ngatik niku wau. Nggih, Bu Putri mengedit. seperti itu. Baik, Bu Mas, ini ada lagi chat yang masuk. Eh, Bagaimana caranya untuk orang tua tahu apakah beliau melihat dari awal atau cukup melihat apa kode anaknya atau seperti apa? Mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan. Iya, mohon izin nih. Eh, jadi untuk yang menjawab Bu Putri tadi ya, untuk kelanjutan masalah yang kita pakai NPSN gitu kan, kita kan masih NPSN pakai passwordnya kan 3 digit itu kan, yang kita tidak share di sini karena takutnya kan nanti ada yang dicoba gitu kan. Jadi yang kita tahu password 3 digit untuk NPSN itu kan hanya kita yang di Kabupaten Malang gitu kan. Nah, ini kan kita kan masih versi trial ya, Bu Put ya. Ini kan masih versi gratisan gitu kan. Pastinya nanti saat kita sudah mulai aktif tanggal 1 September ya, untuk mulai aplikasinya kan berganti ke Pro gitu kan, yang berlangganan itu kan. Pastinya kan dari tim BBGP dan tim pengembang itu sudah menyiapkan juga protek masing-masing lembaga yang lebih kuat gitu kan. Jadi sepertinya kita nggak perlu khawatir akan ini bisa dibobol atau apa. Karena juga tim BBGP juga akan memastikan keamanan data dari masing-masing lembaga. Sepertinya waktu itu dari BBGP ada Pak Hendi, ada juga Bu Indah juga kan yang sempat menginformasikan bahwa nanti setelah 1 September itu akan apa ya masuk ke aplikasi Pro-nya gitu. Yang pastinya kan akan lebih ada proteknya juga gitu. Jadi lebih aman gitu. Dan kalau untuk yang apa orang tua ya aksesnya ya. Kemarin itu kan kita diinformasikannya itu adalah saat orang tua ingin melihat otomatis kan kita mengaktifkan di apa siswanya gitu kan. NISN. Ya. Di siswa. Jadi untuk yang di data siswa, nah di data siswa itu kan ada untuk ubah password. Jadi kalau passwordnya belum diubah, otomatis tidak akan bisa untuk masuk menggunakan username anak gitu kan. Tapi kalau passwordnya sudah diubah, yang tadi disampaikan Bu Mam, passwordnya nggak usah terlalu banyak lah, nanti tambah lupa, tambah nggak bisa masuk gitu kan. Jadi passwordnya ya dibuat sama aja gitu. Masing-masing lembaga ya maksudnya gitu. Nah, nanti orang tua itu akan masuk menggunakan username-nya itu adalah NIS anaknya gitu. Nah, terus tampilannya seperti apa? Nah, ini yang kita belum mencoba sampai sana nih gitu. Oh, tunggu part berikutnya ya.
part berikutnya karena fokusnya kita di sini masih kepada guru agar Tujuan. bisa masuk dulu menilai dulu gitu kan sampai Hmm. selesai gitu kan sampai di rapotnya seperti apa baru nanti kita melangkah ke jenjang untuk orang tuanya gitu. Gitu sih. Karena juga masing-masing lembaga bisa memilih nih. Misalnya tidak siap dulu untuk di-share ke orang tua misalnya, karena kan ini masih masuk penilaian lewat aplikasinya Percobaan. kan juga masih belajar. Informasinya nanti lebih detailnya mungkin kita bisa bahas di lain waktu, di lain kesempatan ya. Untuk berjumpa lagi dengan teman-teman. Sekali lagi masih semangat ya teman-teman. Bu Ika Nova ini masih ada part berikutnya dan teman-teman yang lain karena kita belum selesai nih ya. Belum ada observasi belum kita lihat secara detail ya. Tadi P5 sangat membuka cakrawala ya. Sangat membuat hati gembira dan bahagia tentunya. Baik teman-teman, kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas kesediaannya hari ini berbagi dan tentunya uh, kita masih melanjutkan pada episode-episode berikutnya. Gelar aksi dan edukasi Himpau di Kabupaten Malang akan terus bergerak untuk selalu berbagi dan menebar kebaikan. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih Bu Ika. Sekali lagi, sampai jumpa di part berikutnya. Saya akhiri Dina Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Waalaikumsalam beristirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sampai ketemu malam. lagi. Makasih Terima kasih semuanya. teman-teman.